langsung mereka bisa ketemu sama teman mereka Selangor Giants. Kalau mau paksa main tank ya Ben Nolan. Jadi Martisnya kepaksa buat masuk jadi jungle ya. Oh, abisin ya dari sisi Habis-habisin assassin-nya. aja. Oke. Mungkin kalau memang mau ban hero-hero lainnya bisa target ke XP lane juga nih. Hmm? Kalau anggaplah Martisnya ini mid ya, anggap Martis mid nih. Karena kita jadi mengandai-ngandai juga, kita sama kayak Homeboys ini jatuhnya. Tapi kalau emang ini ya. Martis mid, ya sosok jungle-nya ya habisin. Julian udah ban belum sekian? Belum. Bisa dipakai juga tuh Julian Bisa juga. sama Hades ya. Iya. Makanya nih kalau misalkan lihat dari story-nya mah Julian masuk tadi kan. Siapa yang 32 kali di pick? Menebak dari itu Jadi tebak-tebakan gitu kan. Oh, Ruby. Ruby tetap XP ya Ruby-nya. Dan gak ke band juga berarti ya tadi. Apa Ruby Gold? Ambil Ruby fighter satu Gold? lagi. Rogernya Damage dari jago. Roger sama Xavier aja. Wah, Enak tahu. semakin liar sih tapi memang ya buat sekarang nggak bisa dibatasi untuk Ya. rollnya. Benar. Dan wow kecil sekali. Go the fear. Power ya, comfort hero berarti nih. Ya, berarti bener ya, Martis Smith ya. Artis Smith, oke. Oke. Berarti tinggal satu pilihan terakhir yang masih flex untuk Rogernya berarti ya. Masih bisa digeser ke jungle ataupun ke arah gold lane. Kalau mau main 2 fighter mungkin Cici ada. Oh. Badan tambahan lagi nggak sih bisa Ya, makanya butuh badan satu. Banyak sih opsinya masih kebuka lah. Kalau mereka pengen pakai yang badan bisa, pakai yang Udah damage toasting. juga bisa. Atau kalau enggak Roger kok ambil jungle atau Kemungkinan Roger jungle sih. iya ya kalau ya anggap aja bisa diputar-putar gitu kan. Kalau Roger jungle ya berarti dia bisa ambil gold lane atau Rubinya mau gold lane ambil XP. Banyak opsinya. Yang penting udah toss lah tadi. Yang penting udah toast. Ya, Roger jungle. Roger jungle. Wah, ini dia Farming terus nih berarti nih. 2 farming, Om. Bahkan sama Roger hitungannya ya nggak cepet-cepet. Tapi Roger nggak sampai farming banget sih. Roger kayaknya level 4 udah bisa deh. Iya, dia udah bisa perang lah. Tapi 2 itu loh, Om, Xavier sama Claude, Om. Ya. Xaviernya sih itu Enchanted Talisman kayaknya masih kurang. Apalagi Butuh udah satu tipikal wishing kan. Ya, berarti lengkap sudah ya untuk drop kali ini match point. Buat teman-teman dari Homeboys minimal buat NIP Flash mereka masih harus mengejar 2 poin lagi untuk bisa melaju ke babak semifinal. Jadi langsung saja kita berikan kepada casters kita Ranger Mas dan juga Awa. Untuk para expert dan juga panel kita di depan sana. Yeay. The match point from Homeboys. Yes. Karena tiket semifinal nih tinggal 1 langkah lagi. Apakah langkahnya akan bisa mulus ataukah kakinya dipegangin nih sama NIP Flash? Yes, karena ingat di match yang pertama memang cukup mulus untuk Falcon Champy Brand melambung jauh, terbang tinggi di langit Riyadh. Tapi nampaknya untuk Homeboys sedikit agak berbeda karena ada angin gurun yang menerpa mereka. So kita akan melihat dari game match point kali ini mampukah Homeboys mendapatkan 1 tiket dan rematch MPL MY Grand Final. Early lagi ya, agresivitas ya yang dipegang bahkan dengan adanya Grok. Oh, dibalikin? Oh enggak, dia nggak bisa balikin. Karena Courtesy punya Mortal Coil itu sakit banget loh. Itu dia yang sudah aku bilang. Courtesy punya Mortal Coil, tapi lihat dibalikin kondisinya kali ini para pasukan dari tim Homeboys. Mereka tidak mau diam. Dan Diablo! Out of nowhere, double petrify the first blood. Berhasil didapatkan Diablo. Tapi Chibi di sana berhasil maju dengan adanya Lycan Pulse. One last hit dari Chibi gagal dengan adanya Mortal Coil menghentikan pergerakan dari Chibi di Kongsrang Kang Strengwell dan berhenti di depan sana. Oke, ternyata recall yang terlihat aman ya. Ternyata tidak. Dengan adanya lini belakang yang memang bisa ditabrak oleh Diablo. Petrify combo kena dengan ada 2 orang sekaligus. Kali ini berhasil membuat early game. Berhasil diamankan oleh NIP Flash kali ini. Tapi kalau ngelihat sebenarnya juga untuk Chibi, dia punya power banget sih di Roger nanti Courtesy. Oke, Courtesy. Kita tahu masih dengan Kongsrang Kang Strengwell, Mortal Coil para pasukan dari NIP Flash. Kali ini punya power yang sangat kuat karena tadi game kedua 1 poin yang diamankan dari NIP Flash ya berkat adanya Martis mid lane tersebut. Ya, jadi 1 kemenangan lah ya. Dan apakah akan works kembali? Karena awalnya sih ini udah bagus banget ya. Dan bahkan melihat adanya turtle yang akan muncul, mereka udah mulai berbondong-bondong juga ke arah bawah terlebih dahulu. Oke,
Tampaknya Udil gagal untuk menghentikan pergerakan dari para pasukan NIP Flash. Flicker pun harus dikeluarkan oleh seorang sempat. Mau tidak mau. Meanwhile Hadis di sana memegang power sangat lebih untuk bisa mendapatkan Turtle. Ada topan blow Petrified Gaming pun hati dan lihat di sana retribution dari seorang Hadis lah yang memanfaatkan semuanya. Dan bahkan Homeboys mereka para Puranda dengan ada kehilangan Chibi bersama dengan Son di tempat yang sama. Udil akan coba dihajar habis-habisan. Petrified Gaming mampukah menyelamatkan dirinya karena sempat is coming. Satu point kill terhadap seorang Diablo mendapatkan satu poin dari dia adalah satu-satunya yang bisa didapatkan oleh Homeboys. Dan Hadis kalau masih mau lebih ini akan bisa menjadi malapetaka untuk dirinya, Ul. Oke. Dan bahkan ini berbahaya sih snowball effect yang dihentikan dan apalagi bisa dibilang untuk Homeboys mereka punya 3 hero farming kan. Ya oke lah Chibi sama Nets yang bakal dikasih space-nya dulu. Tapi Udil juga ini butuh level pastinya untuk bisa memanfaatkan power scalingnya itu sendiri. Dan ini udah ditutup sama NIP Flash. Mereka punya power early dengan begitu luar biasa. Terutama dengan ada Courtesy di sana. Late game insurance mereka juga punya. Jadi dari segi draft mungkin NIP Flash kompleksitasnya lebih tinggi sih. Dan bahkan kalau bicara tentang siapapun yang mau maju, ini banyak banget adanya gangguan. JPL Wild Charge kah nantinya, Courtesy dengan Mortal Coil-nya kah. Dan bahkan Hades juga kan jangan lupa kan dia punya Special Migration yang nantinya akan bisa membuat untuk eksekusi dan Field Requiem yang bisa membuat nantinya Retribution harusnya lebih aman tanpa bisa diganggu. Tapi yang sudah pasti dipastikan adalah di mana mereka punya early game sangat kuat dan lihat combo-combo antara Wild Charge dan juga Hades Special Migration. Bahkan lihat di following up dengan adanya Decimate, Nets. Kali ini terpressure di tempat yang berbeda. Flicker bakal blasted right from Nets mencoba untuk menghantarkan dirinya dengan satu point kill. Tapi dengan dive in 4 man dari NIP Flash, dia hanya bisa terdiam di sana menjadi korban jiwa dari tim NIP Flash. Oh, kita dari tadi udah ngomong ya Bang Waji, kayaknya ini bakal match keras ya. Match keras Match pasti. panjang bahkan kita lihat sepertinya ini 2 sama ada di depan mata. Kalau mereka cukup disiplin tapi Diablo dikejar. Oke, Petrified dan Likan Force-nya dia tahu untuk satu hal dan pakai Diablo outplay moment. Knife for knife. Kali ini tidak dibalaskan dengan mata untuk mata, tapi bahkan dengan point kill yang cukup mahal. Berhasil mendapatkan satu point kill atas Chibi. Mencoba untuk menahan Likan Force-nya, tapi Chibi di sini nampaknya agak sedikit terpressure. Dari sudut pandang dari kamera di kanan bawah kita, terlihat Chibi dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Alright. Dan sekarang kita ngeliat dari sosok Zorn, dia susah banget buat maju. Dia sekalinya mau jet kundo itu dibuyarin semua kan, dinetralin lagi dan STC replay. Ini adalah sosok Nets yang menjadi targetnya walaupun dia punya Purify, tapi Purify kan nggak selalu ready setiap saat ya, dan dia harus tumbang setelah adanya inisiasi pula yang dilakukan oleh Hades di sana. Dan sudah terlihat Diablo ini adalah salah satu hero powernya setelah Badang ya. Benedetta akhirnya muncul dan bahkan tadi 2 point kill di early, outplay-nya juga. Outplay Chibi loh. Iya. Itu mahal banget sih. Sangat. Dan sedangkan kalau ngomongin NIP Flash dengan keadaan seperti ini biasanya mereka selalu mengungguli dan mendapatkan kemenangan. Cuma satu, kalau mereka tidak berhasil di engage seperti sebelumnya, ini akan menjadi hal yang sama. Di depan sana, Hades saja masih selamat, sedangkan dari Sword kali ini ter-outplay kembali. Mereka terlalu nafsu, tilting pun membuat para pasukan dari tim Homeboys mereka kehilangan 2 point kill. Apa yang terjadi? Homeboys terlalu terburu-buru bermain dengan gameplay mereka. Splashing Grab dari seorang Nets juga tidak akan ada rasanya di early game seperti ini. Tilting yang dilakukan Homeboys, mereka terlalu terbawa suasana dengan early game dari NIP Flash. Entah mereka terlalu terbawa suasana atau mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan kemenangan. Ini berbeda loh. Iya, dan miskalkulasi lagi-lagi ya. Kayak oke lah, tadi Zorn sempat ada flicker di game sebelumnya mengincar ke arah Ruby, tapi ini terlalu jauh karena juga ada di dalam satu buah turret yang masih berdiri, dimana pada akhirnya Homeboys mereka harus dalam keadaan yang semakin sulit atas apa yang mereka perbuat. Wah gila, sempatnya bahkan gak dikasih nafas sama sekali di sana sama Diablo dan juga sosok Hades. Mereka langsung ngabisin cepat berkali-kali. Entah pulang berapa kali dan untungnya satu point kill ini diamankan oleh tim NIP Flash. Lihat laning mereka. Mereka benar-benar maksimal dari laningnya. Ini game yang keras sudah kita duga dari sebelumnya. Yes, dan NIP Flash mereka sadar mereka nggak akan ngasih space farmingnya untuk Chibi dan juga Nets. Mereka nggak mau bawa ini ke arah late game. Jadi kalau aku rasa selama 6 menit ini nggak ada tempo yang turun dari NIP Flash. Mereka tabrak, mereka invade jungle-nya, mereka pick off. Dan bahkan mereka menguasai semua objektifnya dan Turtle jatuh kembali ke tangan dari Hades. Lihat,
Permainan late game insurance terhadap seorang Nets saja tidak akan bisa didapatkan. Dan lihat kondisi dengan instan dengan decimate-nya. Bahkan fokus menuju ke arah Udil. Kondisinya berbeda kali ini, Udil memang bisa bermain dari backline. Tapi terlalu banyak yang bisa jamin ke arah backline sekarang. Itu dia, terutama dari Diablo ya, yang punya potensi banget buat ngegunting dari belakang dan chaining crowd control yang tadi membuat akhirnya Sepat juga sulit untuk bisa kabur. Ini NIP Flash punya kekuatan buff lagi nih di game yang keempat karena mereka tahu mereka ada di kesempatan terakhir, nyawa terakhir mereka juga dan bahkan tidak ada lagi pressure yang kendor dari NIP Flash. Mereka memberikan tekanan yang begitu besar kali ini. Homeboys mereka tertinggal bahkan menuju ke angka 9.000. Lihat cancelization yang manis diberikan oleh seorang Hades. Duel Dragon for Nothing, bahkan Cortez di depan sana masih terlalu kuat untuk bisa mempertahankan dirinya. Fokus karena Diablo bukan sebuah jawaban. 9 for 9, jangan sampai Chibi dimakan untuk kedua kalinya dengan outplay yang sama. Ingat, Homeboys kali ini mereka tertinggal banyak banget gold, hampir 10.000 menuju ke arah 10.000. Di depan sana CPL akan memberikan badannya karena Walshas akan coba ditahan oleh CPL untuk cover, entah untuk initiate. Oke. Dan bahkan Udil pula jadi Udil korban lagi. terus-terusan di belakang. Tidak ada tempat yang aman. Apalagi dalam keadaan yang sangat-sangat jauh tertinggal. Inner turret di menit ke-8 hanya tersisa satu saja. Homeboys dalam keadaan yang begitu bahaya kali ini. Ya, ini nggak baik untuk Homeboys. Ini seperti game yang sebelumnya. Patternnya sama, gunakan hero early game. Mereka paksa early game team fight, Homeboys menyambut selalu seperti itu. Sedangkan Homeboys ini harusnya kuat di arah metode late game. Tapi kalau dia punya Udil sekarang dengan jarak jauh, harusnya dia punya power untuk molorin waktunya lebih panjang sih. Harusnya ya. Karena kalau mereka lihat sambut terus seperti ini nggak bakal baik untuk Homeboys-nya. Iya, Karena mereka udah di setup early game, pressure, menangin gold, menangin lane, 3 lane, objektif, udah dapetin gamenya. Tiap-tiap dan ini jangan sampai Homeboys mereka inisiasi duluan ya. Apalagi dalam keadaan kayak begini ini udah susah banget. Mereka akan menunggu aja harusnya NIP Flash nantinya melakukan mistake yang bisa mereka manfaatkan sembari mengulur waktu. Netsnya nantinya bisa dapetin power farmingnya juga dan bahkan kali ini dimakan lagi. Dimakan lagi, itu dia. Mereka nggak boleh terlalu initiate. Mereka, kalau aku bilang Son, untuk seperti ini gamenya, dia udah nggak bisa lagi ngebuka bus-bus seperti itu. Dia cukup untuk menjadi mata aja, cukup untuk memberikan vision aja. Dan bahkan di depan sana Hades kembali mendapatkan satu momentum. Diablo harus mendekat belakang dengan damage turret terlalu besar dia terimanya. Tapi di arah top lane, para pasukan dari tim Homeboys masih punya Udil. Udil sebenarnya menjadi tulang punggung keluarga untuk saat ini. Dia punya spamming atas Dawning Light, dia punya spamming atas semua ultimate yang dia belikan. Mau nggak mau, dari NIP Flash dia nggak bisa game cepat. Tapi kalau misalnya Homeboys yang keluar dari kandang dan dia yang terperangkap dalam gameplay agresif dari NIP Flash, ini pasti akan menjadi game untuk NIP Flash. Harusnya ya ini kayaknya kalau memang NIP Flash gak blunder ini bakal berat banget sih buat Homeboys. Dan sekarang serangan tiada henti dari NIP Flash bahkan bakal coba untuk Udil, di-tap in. dia mentargetkan Udil depan sana, lihat dia bisa diberikan. Udah mulai terperangkap tuh, Astra akan dikeluarkan Sharpton akhirnya terjadi damage blessing dan terjam. Membuat pasukan dari tim Homeboys tapi Nets mati sound point. Shen, kali ini tidak ada lagi jawaban untuk seorang Nets dan juga Sorn. Mereka semua ke belakang. Sorn dan juga Nets. Kali ini mereka menjadi orang yang bisa ngedistract. Ngedistract apa? Ngedistract supaya Udil tidak menjadi target. Karena ketika tadi Diablo masuk, targetnya Udil. Kalau udah gak ada Udil, udah kelar. Lihat deal damage yang dikeluarkan. Lihat betapa banyak effort yang dikeluarkan NIP Flash tapi nggak bisa menjebol top lane mereka. Iya. Karena berbeda kasusnya. Vexana dengan Xayah. Iya beda. Power clear-nya jauh lebih cepat juga ya sebenarnya dan ada chaining CC juga. Dan Homeboys tertinggal 10.000. Wow, ini juga damage semua yang dibuild oleh Diablo. Ya. Heptasis dan juga ada Sky Piercer dan bahkan tidak segan-segan dengan begitu kejinya Blade of Despair dalam keadaan yang unggul. Dia benar-benar mau targeting ke lini belakang terutama semua mata tertuju pada Udil. Oke. Kalau satu momen mereka ngedefense aja dan bisa balikin keadaan, Homeboys masih punya asa. Tapi kalau Homeboys yang keluar dari kandang dan mereka sengaja memaksa, kayaknya game ini NIP Flash. Karena kita lihat dengan damage yang cukup kecil dari Cloud, dia sekarang udah punya Golden Staff, kasusnya berbeda. Dari CPL itu untuk nebein juga nggak bakal kuat cukup lama. Dan kalau ngomongin ke arah backline dengan adanya Blazing Duet yang dimiliki dari Nets, selama nggak ke cancel Mortal Coil,
itu akan enak banget menuju ke arah seorang Phoenix. Harusnya aman ya. Jadi Kalau nggak Purify ini bakal kunci banget. Masalahnya Purify juga ini mau ditahan buat siapa? Nah. Wild Charge kah? Special Migration kah? Ini harusnya Chibi sadar ketika Lordnya di arah top lane dan dia clear dan muncul seperti ini. Udah, ini bahaya banget untuk dia. Possible dia tumbangnya sangat besar. Ya dikejar. Kali ini JPL dari belakang. Ya kan? Seperti yang sudah aku bilang, Chibi show ketika Lord di arah atas dan dia keluar dari kandangnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia nggak boleh show seperti itu. Iya, dan Kalau show seperti itu, NIP Flash gak akan segan-segan pertama. Sekalipun mereka nggak dapat Chibi, mereka bisa dapat Udil. Iya, dan Udil sendiri nggak ya. mungkin nggak following up. Iya, dan Iya, dia itu sendiri. makro gameplay yang harusnya dia tahu. Oke. Dan memang mungkin yang harusnya dikirim untuk lane jauh ya net saja gitu loh. Dia punya escape. Dia punya Purify, dia punya Battle Mirror Image. Betul. Itu yang mungkin harus bisa dimanfaatkan sama Homeboys dalam keadaan tertekan. Bahkan move Chibi 4 kali tumbang, Sorn 7 kali tumbang. Bukan hal yang baik dan bahkan ini akan menjadi tamparan yang begitu menyakitkan untuk mereka. Evaluasi besar-besaran. Besar sih. Iya, karena game kelima nantinya yang akan terjadi mungkin secara besar pastinya dari NIP Flash yang sekarang akan memanfaatkan Lordnya juga. Sornnya ketahuan, Oh, sakit no. banget. Sakit banget. Itu satu BOD. gesekan doang loh. Alito Van Flow-nya tidak mengenai siapapun. Baik time yang dilakukan terhadap sosok Sorn Diablo. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Homeboys mereka harus mempertahankan base mereka tanpa adanya seorang Sorn di depan sana. Itu tidak cukup baik. Lihat Udil akan menjadi target utama. Chibi is coming. DPL akan coba dimakan. Satu mobile kill. Berhasil dimakan dengan adanya Chibi di depan sana. Membaikan tapi Sorn. Say thanks to Sorn. Homeboys harus berterima kasih karena Sorn dengan baik time yang lama sekali. Yap, walaupun JPL tadi tumbang ya, tapi wacana sempat kena dan kayaknya NIP bakal maksa lagi nih. Iya, dia akan maksa lagi, tapi nampaknya para pasukan dari tim Homeboys mereka masih punya power. Udil mundur ke arah belakang dengan jawaban Decimate di shot point dengan Winter Gun tidak bisa menyelamatkan Homeboys. Game 5 kali ini masih di depan mata, looking for wipeout, the one last man standing. KB di depan sana, KB tidak akan bisa menyelamatkan base mereka. NIP Flash menolak tumbang. Game 5 is real. Wow. MSC 2024 simple, brutal, legendary. Yes, dan